Selamat hari Minggu. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Walaupun masih ibadah di rumah, tapi kakak yakin adik-adik semuanya tetap semangat dan sukacita. Untuk itu ibadah di hari Minggu sekarang ini, nah adik-adik semuanya bertemu dengan Kak Noni. Dan kakak kita yang dua orang ini siapa ya? Halo Kak Febri, halo Kak Yeni. Dan pemain musik kita abang yang ganteng, Kak Jeffer. Oke adik-adik semuanya, untuk mengawali ibadah kita mau memuji Tuhan. Mari kita semuanya bergembira dengan pujian kita. Mari kita bergembira. Semuanya tepuk tangan. Ayo adik-adik semuanya tepuk tangan. Jangan lemas-lemas ya, mari kita semuanya bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Oke adik-adik semuanya, supaya lebih semangat, ayo kakak aja semuanya berdiri. Ayo adik-adik, masih ada yang duduk. Ayo berdiri semuanya ya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah adik-adik semuanya semangatnya ya pasti ya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat satu lagu pujian kita yang mengatakan, Kau telah memilihku. Dan Tuhan Yesus menyebut kita sebagai anak kesayangannya. Maka apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, masa depan sekaligus, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Engkau yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anak, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu.
Adik-adik, mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Saat ini kami yang ada di hadapan-Mu, walaupun kami berada di rumah masing-masing, tetapi kami tetap sukacita dan semangat untuk memuji Engkau. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal sampai kami mengakhirinya nanti. Kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau, untuk bersorak-sorai bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan juga kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang bersama dengan kami, sehingga hari ini kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya masih ada sukacita? Tentunya masih ya. Dan karena kita masih ada sukacitanya, semangatnya, mari kita semuanya memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Senin sampai hari Minggu semua yang kita lakukan adalah miliknya Tuhan. Untuk itu mari kita bernyanyi Senin Selasa. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu aku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Oke adik-adik semuanya, supaya lebih semangat, ayo semuanya berdiri. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Oke, mana tepuk tangannya? Wah, luar biasa ya. Kakak perhatikan, pasti adik-adik di rumah luar biasa semangatnya. Satu lagi pujian kita mengatakan dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Apa ya? Nah, dari pujian kita ini mengatakan apa? Mari kita bernyanyi sama-sama Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Ayo tetap semangat ya. Ding dong, ding dong, ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 ye. Oh ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Oke adik-adik yang masih belum berdiri, ayo kita semuanya berdiri dong. Masih ada yang duduk, ayo semuanya berdiri. Mari kita ulangi sekali lagi pujian kita ini. Ayo dengan semangat ya. Ding dong, ding dong, ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, dalam Amsal 1
ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 ye, oh ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pasal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 ye, oh ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Bapakku Datang Kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan adik-adik ya yang ada di rumah. Nah, adik-adik semuanya, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. 1 minggu Tuhan Engkau telah menolong kami, dan pada hari ini kami duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka pendengaran setiap kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Sehingga dari cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, setiap kami boleh diberkati, dan terlebih lagi firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari.
guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan bercerita untuk kami semua. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus juga yang menolong dan memberkati. Berikan pengetahuan sehingga dari setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, anak-anak dan juga orang tua yang ada di rumah boleh diberkati. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin mencuri setiap sukacita kami, menutup telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, menutup hati kami, pikiran kami, dengan iman percaya kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya bahan cerita firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Adik-adik yang ada di rumah, diambil Alkitabnya, dibuka dan kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita semua sudah membaca firman Tuhan. Nah, dan sekarang kita akan mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini. Tetapi sebelumnya Kak Jerni mau bertanya dulu untuk adik-adik semua. Adik-adik yang ada di rumah, siapa di antara adik-adik yang pernah mendengar istilah malu bertanya, jalan-jalan? Salah, bukan jalan-jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Ayo, siapa adik-adik yang ada di rumah? Wah, semuanya sudah pernah mendengarkan istilah itu. Ya, betul adik-adik, kita pernah mendengar istilah malu bertanya, sesat di jalan. Nah, adik-adik, lalu bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Apakah di dalamnya ada istilah malu bertanya sesat di jalan? Atau justru sebaliknya? Nah, mari
kita dengarkan dan kita saksikan bersama. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sana dijelaskan kepada kita bagaimana respon dari orang-orang Majus dari timur ketika mereka melihat bintang. Wah, bintang apa ya yang mereka lihat itu? Nah, ternyata bintang itu menunjukkan kepada kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, orang Majus ini adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan. Mereka juga punya harta, mereka punya kekayaan. Orang-orang Majus dari timur, adik-adik, mereka ini adalah orang-orang pintar. Nah, apa yang mereka lakukan, adik-adik? Orang-orang Majus ini, mereka pergi, mereka meninggalkan tempat mereka, mereka mencari tahu tentang keberadaan bayi Yesus. Mereka mulai berjalan, mereka pergi, adik-adik, dan akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem, di Yerusalem. Mereka tiba di sana. Ketika mereka sampai di sana, adik-adik, apa yang terjadi? Wah, orang Majus ini, mereka bertemu dengan seorang raja yang sangat terkenal. Raja itu namanya adalah Raja Herodes. Mereka menjumpai Raja Herodes. Mereka bertanya dan menyampaikan apa yang sudah mereka lihat sebelumnya. Mereka mengatakan, apakah benar bintang yang sudah kami lihat itu? Apakah benar bayi Yesus sudah lahir? Lalu di mana dia berada? Adik-adik, mendengar hal itu, Raja Herodes sangat terkejut. Bukan hanya Raja Herodes, adik-adik, bahkan seluruh Yerusalem juga ikut terkejut mendengar hal itu. Lalu apa yang dilakukan Raja Herodes? Dia mengumpulkan para imam-imam kepala. Dia mengumpulkan ahli-ahli Taurat. Lalu dia bertanya kepada mereka, "Hei, apa benar apa yang dikatakan orang-orang Majus dari timur ini? Apakah benar bayi Yesus sudah lahir? Lalu di mana dia berada sekarang?" Adik-adik, mereka menjawab kepadanya, "Ya, benar sekali Rajaku. Benar apa yang mereka katakan. Dia lahir di Bethlehem, seperti yang tertulis di dalam kitab para nabi." Nah, adik-adik, lalu Raja Herodes kembali memanggil orang-orang Majus dari timur itu dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti, dengan sangat cermat. Dia kembali berkata kepada mereka, "Pergilah, cari tahulah di mana bayi Yesus itu berada. Dan ketika engkau nanti sudah bertemu dengan bayi Yesus itu, maka beritahukanlah juga kepadaku supaya aku, Raja Herodes ini, datang juga ke sana untuk menyembah dia." Lalu adik-adik, orang-orang Majus pun mereka pergi, mereka meninggalkan Raja Herodes. Mereka pergi, adik-adik. Dan dalam perjalanan mereka melihat lagi bahwa bintang yang telah tampak itu telah berada di depan mereka dan berhenti tepat di atas di mana tempat bayi itu dilahirkan. Adik-adik, orang Majus dari timur, mereka semua bersukacita karena mereka sudah menemukan di mana tempat bayi Yesus dilahirkan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, pada hari ini dari cerita tentang orang-orang Majus dari timur dan juga Raja Herodes yang tentunya mereka ini terkenal sangat pintar. Adik-adik, orang Majus tadi sudah Kak Jernih katakan, mereka ini bukan orang biasa. Mereka adalah orang hebat, berpengetahuan, kaya raya. Mereka orang pandai, pintar sekali.
Demikian juga dengan Raja Herodes. Dia adalah seorang pemimpin yang terkenal. Tentunya yang namanya raja, yang namanya pemimpin, tentu juga berpengetahuan. Tentunya juga dia adalah seorang yang pintar. Nah, dari cerita tokoh-tokoh yang sudah kita dengarkan pada hari ini, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita semua, untuk adik-adik yang ada di rumah? Yang pertama adik-adik, bahwa semua orang adalah pintar. Ya, sekali lagi bahwa semua orang adalah pintar. Siapa yang membuat kita pintar? Pintar itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, yang diajarkan kepada kita bahwa karena kita adalah orang pintar, maka kita jangan sombong. Ya, sekali lagi, kita jangan sombong, tetapi tetap rendah hati. Kenapa? Karena adik-adik, kita pintar karena ada orang-orang di sekitar kita yang membantu kita, yang berperan di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang-orang Majus dan juga Raja Herodes. Lihat, orang-orang Majus dari timur, mereka tadi pintar, tetapi mereka tidak tahu di mana tempat bayi Yesus. Yang mereka lakukan adalah mereka bertanya. Artinya bahwa ada orang-orang yang berperan di dalam kehidupan mereka supaya mereka menjadi tahu. Yang ketiga adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang diajarkan untuk kita semua adalah untuk menjadi pintar, maka kita jangan cepat berputus asa. Belajar dari orang-orang Majus dari timur dan juga Raja Herodes, mereka terus bertanya, mereka terus mencari. Adik-adik, ingat tidak adik-adik, seorang ilmuwan yang sangat terkenal yang membuat kita semua pada hari ini boleh melihat yang namanya benda-benda penerang yang bisa menerangi ruangan yang gelap. Adik-adik, ingat yang namanya Thomas Alva Edison. Adik-adik, Thomas Alva Edison ini, dia berkeinginan sekali ingin menemukan sebuah bola lampu pijar. Tetapi lihat adik-adik, apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia terus melakukan percobaan, dia terus belajar. Adik-adik tahu berapa kali dia mengalami kegagalan? 999 kali. Nah, pada percobaan yang ke-1000, akhirnya Thomas Alva Edison berhasil. Thomas Alva Edison berhasil, dia bersukacita, semua orang juga bersukacita, termasuk kita pada hari ini. Yang keempat adik-adik, yang paling terakhir yang diajarkan oleh cerita firman Tuhan pada hari ini, bahwa sumber dari pengetahuan, sumber dari segala kepintaran di dunia ini adalah firman Tuhan, Alkitab adik-adik. Sama seperti yang sudah dikatakan oleh para imam kepala tadi. Mereka berkata kepada Raja Herodes seperti yang tertulis di dalam kitab para nabi. Artinya adik-adik bahwa apa yang sudah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang, semuanya sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah adik-adik, oleh karena itu, dari semua apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini, mari supaya kita menjadi orang-orang yang pintar, mari kita belajar dari firman Tuhan. Ambil Alkitabmu, membacalah, merenungkan, dan yang paling terakhir adalah melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini, dan ayat hafalan terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita baca ya bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Judul cerita kita adalah pintar. Sekali lagi, judul cerita kita adalah pintar. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama pada hari ini. Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita karena melalui cerita firman Tuhan pada hari ini Engkau mengajarkan kami bahwa kami adalah pribadi yang pintar di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga mengajarkan setiap kami bahwa dengan anugerah kepintaran yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami, maka supaya setiap kami boleh menjadi anak-anak yang tetap rendah hati, tidak sombong, dan kiranya juga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena sumber pengetahuan yang sesungguhnya, sumber kepintaran yang sesungguhnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Tuhan, kami memohon kiranya firman Tuhan ini yang telah kami dengarkan Engkau tanamkan di dalam hati kami, berkati di dalam hidup kami, dan Engkau yang memampukan kami, memberikan kami hikmat untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik semuanya, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang mari kita menyebutkan ayat hafalan bersama-sama dan diikuti dengan gerakan. Ayat hafalannya terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita sebutkan sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat, dan sebelum doa syafaat mari kita menyanyikan lagu Dari Semula. Tuhan telah menetapkan apapun itu yang terbaik untuk kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik adik-adik semuanya, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berikan kami hari yang indah. Tuhan Yesus telah anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga setiap kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah boleh beribadah bersama-sama, boleh bernyanyi memuji nama Tuhan Yesus, dan terlebih lagi pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini, kami mohon kiranya Tuhan Yesus tanamkan di dalam setiap hati kami, berkati di dalam kehidupan kami Tuhan, dan ajar kami untuk boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing pada hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati, menolong dan menyertai kehidupan mereka sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus anugerahkan mereka kekuatan dan kesehatan, dan berikan mereka hikmat dan pengetahuan di dalam menjalankan setiap aktivitas mereka. Demikian juga dengan orang tua Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan di dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi setiap orang tua anak-anak sekolah minggu. Dan kami percaya, baik anak-anak dan juga orang tua, berkat-Mu akan melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan anak, khususnya di Jemaat Kota Gunung Sitoli. Kami memohon kiranya setiap kegiatan-kegiatan, setiap pelayanan yang dilaksanakan, Tuhan Yesus yang memberkati. Guru-guru sekolah minggu, Engkau yang menolong, berikan kekuatan dan berikan kesehatan. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa selama 1 minggu ke depan, Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa yang benar. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Saya Tahu Saya Siap dan Melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Baik adik-adik semuanya, selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.